26. Siang harinya Divanka terbangun dari tidurnya. Ia mengerjapkan kedua mata itu dan dirinya langsung disuguhkan oleh keberadaan Dolwin yang masih tertidur pulas. Divanka tersenyum mengingat kejadian tadi. Akhirnya Dolwin luluh dan mengambil kesuciannya walau dirinya lah yang menggoda Dolwin terlebih dulu. Tetapi Divanka tidak menyesal. Ia ingin pernikahannya dengan Dolwin cepat-cepat diberi keturunan agar lelaki itu semakin fokus pada rumah tangga mereka. Dengan penuh kehati-hatian Divanka bangkit dari ranjang. Ia tak mau sampai Dolwin terbangun karena dirinya. Au, perih sekali ringis Divanka saat merasa asteris itu berdenyut nyeri. Dengan tubuh yang polos ia memasuki kamar mandi dan menyalakan shower untuk membersihkan sisa-sisa keringat akibat percintaannya dengan Dolwin. Divanka mulai membaluri badannya menggunakan sabun. Ia menggosok-gosokkan seluruh tubuhnya sampai bersih. Suara gemercik air membuat Divanka tidak sadar jika di belakang ada seorang pria bertubuh kekar berdiri di sana. Dolwin menatap ingin saat melihat Divanka yang sudah dibasahi oleh air shower tersebut. Ia mendekat dan memeluk tubuh Divanka dari belakang, membuat tubuhnya ikut dibuat basah. Divanka terlonjak kaget, ia menoleh dan mendapati suaminya di sana. Divanka tersenyum kala melihat Dolwin yang sudah tidak canggung lagi terhadapnya. "Kenapa kau bangun?" tanya Divanka. "Kenapa kau tak membangunkanku?" ucap Dolwin tanpa menjawab pertanyaan Divanka. "Kau tidur sangat pulas," jawabnya. Dolwin terdiam sesaat, tetapi beberapa detik kemudian lelaki itu berkata, "Aku masih menginginkanmu." Divanka terkekeh mendengar keinginan suaminya. Ia lantas berbalik dan mencium bibir lelaki itu. "Lakukanlah di sini." Mendapat persetujuan dari Divanka, Dolwin lalu mengangkat tubuh wanita tersebut dan menghimpitkan ke dinding membiarkan tubuh mereka diguyuri oleh air. Dolwin terus mencium bibir Divanka dengan buas. Sesekali lum asteristan itu turun ke leher serta buah dada milik Divanka. Divanka mendesah ketika merasakan sentuhan Dolwin. Ia dibuat geli oleh permainan lidah pria ini. Setelah melakukan pemanasan, Dolwin lalu mengarahkan pusakanya ke dalam tempat di mana benda itu bersemayam. Dolwin nafas Divanka mendadak tercekat saat merasakan benda itu kian menusuk dibanding saat pertama kali ia rasakan. Dolwin tak menghiraukan keluhan Divanka. Ia terus menaik turunkan tubuh istrinya dengan ritme yang semakin kesini semakin cepat. Divanka semakin mendesah hingga desahannya pun mengalahkan suara gemercik air. "Ah, Dolwin!" Divanka berteriak tidak jelas. Ia seperti sudah terbang ke langit paling atas sampai ia merasa milik Dolwin membesar dan mengeluarkan cairan kental tersebut di dalam rahimnya. Dolwin membiarkan Divanka beristirahat sejenak. Mereka sama-sama dibuat kelelahan. Tetapi Dolwin tak puas hanya melakukannya sekali. Ia pun kemudian menurunkan tubuh Divanka dan membalikkan badan sang istri agar membelakangi dirinya. Setelah itu Dolwin kembali menggagahi Divanka secara lebih kasar. Tangannya bahkan mencekik leher sang wanita sambil terus mengompa pinggulnya dengan gerakan yang cepat. Yuch! Dolwin menggeram kala merasakan nikmat beribu-ribu kali lipat. Tubuh Divanka begitu membuatnya puas sampai ia tak mau berhenti melakukan percintaannya begitu saja. Sekitar 40 menit mereka bercinta. Dolwin sama sekali tak menghentikan aksinya. Ia bahkan membuat Divanka semakin menjerit. "Dolwin, stop it. Aku akan menyelesaikannya, bersiaplah." Dolwin semakin memposisikan tubuhnya, dan kali ini ia menggempur Divanka dengan sangat amat cepat. Sampai akhirnya Dolwin melakukan pelepasannya kembali. Seusai melakukan percintaan, Dolwin lalu membersihkan tubuh Divanka dengan telaten, kemudian barulah ia membersihkan tubuhnya sendiri. Bersambung 27. Setelah kejadian itu Dolwin lebih menjadi terbuka pada Divanka. Dolwin akan meminta haknya saat ia mau dan saat situasinya memungkinkan. Divanka pun tak pernah menolak keinginan sang suami. Ia hanya menuruti apa yang suaminya inginkan. Divanka bahkan merasa senang jika Dolwin menginginkan bercinta dengan dirinya. Rumah tangga mereka pun berjalan dengan baik. Tak terasa pernikahan Dolwin dan Divanka sudah memasuki bulan ke-6. Tapi meskipun begitu Dolwin terkadang masih bersikap dingin dan cuek. Ia hanya akan berkata jika ada maunya. Mungkin memang itulah sifat Dolwin, namun Divanka akan terus berusaha membuat suaminya luluh sampai rasa cinta tumbuh di antara mereka berdua. "Mas, aku turun ya. Kau hati-hati di jalan, jangan terlalu kencang membawa mobil," ucap Divanka saat mobil mereka baru saja tiba di depan butik. "Ya, aku akan berhati-hati. Kalau begitu aku turun, selamat bekerja." Divanka mencium bibir Dolwin seperti biasa.
Setelah itu barulah ia keluar dan masuk setelah mobil Dolwin tak terlihat. Siang hari ketika Divanka sedang sibuk mendesain sebuah rancangan busana, tiba-tiba pintu ruangannya diketuk, kemudian Divanka menyuruh orang itu untuk masuk. "Permisi Bu, ada seorang pelanggan yang ingin menemui Anda," dibawa ucap pegawai wanita di sana. "Baiklah, aku akan segera ke sana." Divanka lalu merapikan pekerjaannya dan keluar dari ruangan untuk menemui pelanggan yang katanya ingin menemui Divanka. Tetapi dari jauh Divanka sudah dapat mengenal siapa seseorang itu. Ia pun melangkah untuk mendekat. "Freddy." Lelaki tersebut berbalik dan langsung tersenyum kaku kala melihat Divanka yang sudah berdiri di belakangnya. Hai Divanka." Divanka tersenyum sebagai tanggapan. "Tumben kau kesini sendirian, ada apa?" tanya Divanka. Aku kesini mau memesan lagi sebuah pakaian seperti yang kemarin. Tapi aku ingin kau yang melayaniku, tidak apa kan?" jawab Freddy yang menjelaskan tujuannya. "Dengan senang hati, kalau begitu mari aku tunjukkan sebagian koleksi yang cocok untukmu." Freddy mengangguk dan mengikuti kemana Divanka berjalan. Divanka mengambil salah satu setelan jas yang digantung di dekat sebuah manekin. Ia menunjukkan setelan tersebut pada Freddy. "Kebetulan kemarin kami baru saja membuat rancangan baru, sepertinya ini cocok untukmu." Freddy menelisik jas itu. Busana yang ditunjukkan Divanka memang bagus, tetapi sayang Freddy kurang suka dengan modelnya. "Aku kurang suka dengan modelnya, bisa tunjukkan yang lain?" "Tentu, mari aku tunjukkan." Mereka pun berkeliling menyusuri tiap sudut butik. Divanka terus menunjukkan berbagai busana yang butiknya punya. Freddy yang mengikuti sebenarnya hanya fokus melihat wajah cantik Divanka. Ia selalu menolak setiap model yang Divanka tawarkan padanya. Hal itu karena Freddy ingin lebih lama memandang dan mendengar suara wanita yang sudah meluluhkan hatinya. Sampai di mana Divanka menunjukkan pakaian terakhir. "Freddy, aku rasa ini yang terakhir, kami belum mengeluarkan desain baru lagi," ujar Divanka. Freddy melihat jas berwarna navy yang Divanka pegang. Tanpa menolak lagi Freddy langsung menyetujui untuk memesan busana tersebut. "Ya sudah, aku ingin pesan yang seperti ini saja." Divanka tersenyum senang, ia lalu menggantung kembali busana itu. "Baiklah, sekarang aku akan mengukur tubuhmu terlebih dahulu." Freddy pun kembali mengikuti Divanka. Wanita itu mengambil tali ukur dan mulai mengukur tubuh besar Freddy. Jarak mereka yang berdekatan membuat Freddy tak kuasa untuk tidak memuji wanita itu dalam hati. Senyum Divanka yang selalu menghiasi wajah cantik itu semakin membuat jantung Freddy berdegup dengan kencang. Saat Divanka tengah mengukur bahu Freddy, tak sengaja matanya bersitatap dengan mata hitam lelaki itu. Divanka merasa Freddy memandang tak biasa padanya. Sedetik kemudian Divanka memalingkan pandangannya. "Sudah selesai," ucap Divanka. "Oh iya, kira-kira kapan kau membutuhkan pakaiannya?" tanya Divanka. "Masih lama, sekitar sebulan lagi." "Tidak perlu terburu-buru, aku tidak mau kau sampai kelelahan." Mendengar penuturan Freddy, Divanka hanya tersenyum simpul. Mungkin saja Freddy masih merasa tidak enak hati akan kejadian tempo lalu. "Oke, kalau begitu nanti aku akan menghubungimu jika sudah selesai," ujar Divanka. "Kemarin malam aku mengirimkanmu pesan, tapi ponselmu tidak aktif," kata Freddy berujar. Divanka menoleh bingung. Ia memang tidak tahu jika Freddy mengirimkan sebuah pesan pada ponselnya. "Benarkah?" "Iya. Sepertinya aku belum membuka ponselku dari kemarin, maaf." "Ngomong-ngomong, ada apa sampai kau mengirimkan pesan padaku?" Freddy menggeleng kepalanya pelan. "Tidak ada, hanya ingin memastikan jika nomor kau beri bukan nomor palsu," canda Freddy yang membuat Divanka terkekeh saat itu juga. "Tentu saja aku memberikan nomor asli ponselku, kau tidak perlu khawatir. Tapi maaf karena kemarin aku tidak sempat membuka pesanmu." "Tidak masalah, lagi pula bukan hal yang penting." Freddy menatap jam tangan mahalnya. Sudah cukup lama ia berada di sini, dirinya harus segera kembali ke kantor karena ini masih jam kerja dan sebentar lagi ada rapat. "Divanka, sepertinya aku harus pergi." "Oh begitukah?" "Iya, Divanka." "Ya, jangan lupa untuk menyimpan nomor ponselku, aku akan menghubungimu kembali." Setelah berkata demikian Freddy pun pergi meninggalkan Divanka yang berdiri dengan kebingungannya. "Menghubungiku kembali? Untuk apa Freddy menghubunginya?" Divanka terus bertanya-tanya dalam hati. Sebenarnya apa yang lelaki itu ingin bicarakan? Sudahlah, sebaiknya aku bekerja kembali." Ia pun berlalu dan memasuki ruang kerjanya lagi.
Bersambung. 28. Sore harinya Ivanka pulang menggunakan taksi. Ia terpaksa harus memesan taksi online karena 15 menit yang lalu Dolwin mengabarinya jika lelaki itu harus lembur malam ini. Ivanka pun mengiyakan dan langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Ivanka bergegas untuk mandi dan masak makan malam untuk dirinya. Pukul 8 Ivanka yang sudah makan malam lantas memutuskan berbaring untuk mengistirahatkan tubuhnya. Merasa bosan, Ivanka pun mengambil ponselnya. Saat ia membuka WhatsApp ada nomor tak dikenal. Ia kemudian membuka pesan itu. "Hai, sedang apa? From Freddy." Dan akhirnya Ivanka pun tahu siapa pemilik nomor tersebut. Ivanka lantas menyimpan nomor Freddy di handphonenya. Tak berselang lama sebuah panggilan telepon masuk. Nama Freddy tertera di layar ponsel Ivanka. Ivanka mengerutkan kedua alisnya. Ia bertanya-tanya kenapa pria itu benar-benar menghubungi dirinya. Untuk sesaat Ivanka membiarkan telepon itu hingga berakhir dengan sendirinya. Sampai di mana satu pesan muncul dan itu pun dari pria yang sama. "Kenapa tidak mengangkat telepon dariku?" Sebuah telepon kembali muncul. Hal itu membuat Ivanka sedikit dibuat risih. Tak mau pria itu kembali menghubunginya, Ivanka lalu mematikan sambungan data agar tak ada pesan maupun telepon yang masuk. Ivanka menaruh ponselnya di atas nakas lalu mencoba memejamkan kedua matanya. Tetapi suara pintu terbuka membuat Ivanka membuka matanya lagi. Kedua manik hitamnya berbinar kala melihat Dolwin yang muncul dari balik daun pintu. "Akhirnya kau pulang juga, Mas." Ivanka bangkit dari ranjang dan menghampiri suaminya. Wanita itu memberikan kecupan di bibir Dolwin cukup lama sampai akhirnya ciuman tersebut terlepas. Aku lelah sekali hari ini," ujar Dolwin sembari memijat lehernya yang terasa kaku. "Oh, kasihan sekali. Apa mau aku pijit?" "Kau bisa?" tanya Dolwin tak percaya. "Tentu saja, tapi sebelum itu mandilah terlebih dahulu kemudian makan malam," kata Ivanka yang kini sibuk membukakan kemeja kerja Dolwin. "Aku sudah makan malam di kantor, sekarang aku ingin mandi saja." "Baiklah. Aku siapkan air hangat sebentar." Ivanka pun berlalu menuju kamar mandi. Sedangkan Dolwin membuka seluruh pakaiannya dan menutup pinggangnya dengan selembar handuk. Setelah 5 menit berlalu Ivanka keluar dan membiarkan Dolwin masuk untuk membersihkan tubuhnya. Setelah Dolwin mandi, pria itu langsung membaringkan badannya di atas kasur, membiarkan tubuhnya hanya ditutupi oleh celana pendek saja. Sedangkan Ivanka naik ke atas tubuh Dolwin dan mulai memijat punggung sang suami. Dengan gerakan yang sedang Ivanka dengan telatennya memijat punggung Dolwin dan membuat pria tersebut memejamkan kedua mata. Ivanka hanya tersenyum melihat Dolwin yang terlihat begitu menikmati pijatannya. Ivanka perlahan mencondongkan badannya hendak berbisik tepat di telinga Dolwin. "Apa pijatanku begitu enak?" bisiknya. Ya, jawab Dolwin singkat dengan mata yang tetap tertutup. Pria itu seakan enggan membuka mata. Ivanka tersenyum lebar mendengar pengakuan Dolwin. Dengan agresifnya ia menggigit telinga Dolwin dengan gigitan kecil. "Oh, jangan menggodaku," diucap Dolwin yang menahan gairahnya agar tak terpancing oleh godaan sang istri. Bukannya berhenti, Ivanka justru memeluk Dolwin dari belakang dan memberi kismark di leher si pria. "Kau tidak mau?" tanya Ivanka. "Aku sangat lelah hari ini, aku ingin istirahat," lirihnya. Bisa terlihat jika Dolwin memang nampak tak bersemangat. Melihat sang suami yang seperti itu membuat Ivanka tak tega. Ia pun kembali memijat Dolwin dari mulai punggung, tangan, sampai kaki. Hingga akhirnya Dolwin menyuruh Ivanka berhenti saat badannya sudah terasa lebih baik. Ivanka kemudian membaringkan tubuhnya di samping Dolwin. Wanita itu mencium bibir sang suami sebelum mereka tidur. Cukup lama mereka berciuman, Dolwin belum juga melepas pangutan bibir mereka. Tangan Dolwin justru berkeliaran masuk ke dalam gaun tidur Ivanka dan merem es buah dada si wanita. Ivanka tak kuat untuk tidak mendesah. Ia pun ikut merem es rambut hitam Dolwin seraya melampiaskan rasa nikmat. Dolwin melepas ciuman mereka dan menatap sayu pada Ivanka seperti orang yang sedang menahan hasratnya. "Aku ingin," kata Dolwin. "Tadi kau bilang kau lelah. Tapi aku ingin, bisakah kau yang memimpin permainannya?" Dara terkekeh mendengar permintaan Dolwin. Tangannya membelai wajah sang suami sembari terus tersenyum lembut. "Anything for you." Ivanka bangkit dan menanggalkan semua pakaiannya membiarkan tubuh molek itu terekspos. Kemudian ia pun melepas celana Dolwin hingga pria itu tak tertutupi selembar kain pun.
Sebelum melakukan aksinya, Ivanka memberi foreplay terlebih dahulu. Ia mulai dari mencium bibir Dolwin dan perlahan turun mengecup leher serta dada bidang milik sang suami. Oh, God! Dolwin yang mendapat sentuhan dari Ivanka merasa jika miliknya semakin menegang, bahkan sudah terlihat tegak daripada sebelumnya. Ivanka yang menyadari hal itu lantas naik ke atas perut Dolwin dan mulai melakukan penyatuan. Dengan lihainya Ivanka menggerakkan pinggul dengan gerakan yang pelan. Ivanka sekuat tenaga menahan rasa sakit akibat miliknya yang seperti melebar saat milik Dolwin menerobos dengan begitu keras. Oh wah, sakit sekali, cicit Ivanka. Melihat Ivanka yang kesulitan, Dolwin pun membantu istrinya dengan menaik turunkan pinggul Ivanka. Semakin kesini Ivanka semakin lincah memuaskan hasrat Dolwin. Ia bahkan bermain dengan ritme cepat membuat Dolwin terus mendesah dan menyebut namanya. Ivanka juga mencium bibir Dolwin dengan rakus sambil terus memacu. Dolwin tak bisa membohongi dirinya sendiri. Ivanka selalu membuatnya puas akan permainan wanita itu. Merasa dirinya hampir mencapai puncak, Dolwin lantas membalikkan tubuh mereka hingga kini ia berada di atas Ivanka. Dengan gerakan yang begitu cepat Dolwin memompa tubuh Ivanka hingga mereka sama-sama mencapai pelepasan. Dolwin tumbang di samping sang istri. Setelah nafas mereka sudah kembali normal, Dolwin membawa Ivanka ke pelukannya. Terima kasih, ucap Dolwin. Ia pun mencium pucuk kepala Ivanka hingga mereka pun terbang ke alam mimpi. Bersambung 29. Keesokan harinya Dolwin terbangun terlebih dahulu. Ia melihat jam dinding yang masih menunjukkan pukul 5 pagi. Ini masih terlalu pagi. Dolwin menoleh ke samping dan menemukan Ivanka yang masih tertidur dengan pulas. Layaknya orang-orang yang langsung mencari handphone saat bangun tidur, Dolwin pun melakukan hal yang sama. Ia mengambil handphone miliknya. Biasanya banyak pesan yang muncul di saat pagi hari, entah itu dari teman, klien, ataupun para karyawannya. Dan benar saja, saat Dolwin menyalakan ponsel ada sebuah pesan masuk. Tetapi kali ini bukan dari klien melainkan dari mantan kekasihnya, siapa lagi jika bukan Nadelia. Wanita itu mengirimkan Dolwin pesan saat tadi malam. Selamat malam Dolwin, aku hanya ingin menanyakan apa kau ingin aku bawakan makanan kesukaanmu besok. Dolwin menaikkan satu alisnya. Tidak biasanya Nadelia menanyakan hal ini terlebih dahulu padanya. Biasanya wanita ini akan langsung membawakan makanannya tanpa meminta izin padanya seperti waktu itu. Lalu Dolwin pun membaca pesan selanjutnya. Jika ia balas pesanku ini, oke. Lama Dolwin menimang-nimang tawaran Nadelia. Ia sebenarnya cukup ragu untuk menerima tawaran dari mantan kekasihnya. Tapi di sisi lain otaknya mengatakan jika tidak masalah menerima tawaran dari wanita itu. Akhirnya Dolwin pun menyetujui. Maaf, baru membalas pesanmu. Boleh saja jika kau tidak keberatan. Itu kiranya pesan yang Dolwin balas. Setelah itu Dolwin kembali meletakkan ponsel miliknya di atas nakas. Mas. Suara lembut itu membuat Dolwin menoleh ke belakang dan melihat istrinya yang baru saja bangun dari tidur yang panjang. Jam berapa ini? Tanya Ivanka dengan setengah nyawa yang belum terkumpul. Jam 5 pagi, jawab Dolwin. Ivanka mengerutkan keningnya. Jam 5 pagi. Tumben kau bangun sepagi ini, Mas. Apa ada rapat pagi ini? Kata Ivanka. Ia tahu betul jika Dolwin tidak biasa bangun sebelum jam 6 pagi, kecuali jika ada rapat penting di pagi hari. Tidak ada, hanya terbangun saja. Ivanka lantas menyibak selimut dan memakai pakaian yang berserakan di atas lantai. Kemudian masuk ke dalam kamar mandi untuk mencuci wajahnya. Di dalam kamar mandi Ivanka juga menyiapkan air hangat untuk Dolwin. Mas, mandilah, aku sudah menyiapkan air hangat, ucap Ivanka pada Dolwin yang tengah sibuk menyiapkan laporan kerjanya. Ya, sebentar lagi. Ivanka mendekat dan mengecup bibir sang suami. Jangan terlalu lama, nanti airnya kembali dingin. Setelah mengatakan itu Ivanka keluar dari kamar menuju dapur untuk memasak sarapan. Hari ini Ivanka memutuskan untuk tidak bekerja. Ia ingin beristirahat di rumah terlebih dahulu. Lagi pula ia bisa mengerjakan pekerjaannya tanpa perlu datang ke butik. Aku berangkat dulu. Iya Mas, hati-hati. Mereka pun berciuman sebelum Dolwin masuk ke dalam mobil. Setelah mobil Dolwin tak terlihat, Ivanka kembali masuk ke dalam rumah. Di lain tempat Freddy dibuat tak karuan oleh pesannya yang tidak dibalas oleh Ivanka, bahkan telepon yang saja tidak diangkat oleh wanita itu. Kenapa dia tidak mengangkat telepon dariku? Padahal aku sudah memberitahunya jika aku akan menghubunginya kembali.
Freddy tak henti-hentinya menatap layar ponsel untuk melihat pesan yang ia kirim pada Divanka. Siapa tahu wanita tersebut membalas pesan darinya. Tapi sayang seribu sayang, sudah berjam-jam ia menunggu pun tak ada balasan dari wanita itu. Membuat Freddy hanya bisa menghela nafas panjang. Mungkin dia sedang sibuk. Bersambung 30. Siang hari Divanka yang sudah mengerjakan desainnya merasa bosan hanya berdiam diri di dalam kamar. Ia tidak terbiasa seperti ini, dirinya sudah terbiasa sibuk. Sudah berpuluh-puluh kali Divanka mengganti saluran televisi yang ia tonton tetapi tetap saja tidak ada yang seru menurutnya. Merasa percuma ia pun mematikan televisi itu. Bosan sekali, keluh Divanka. Kini Divanka dibuat bingung sendiri, apa yang harus ia lakukan? Hening, hening. Tiba-tiba saja sekelebat bayangan Dolwin terlintas di otaknya. Apa ia mengunjungi perusahaan Dolwin saja? Mungkin saja dengan begitu bisa mengurangi rasa bosannya. Tetapi sebelum Divanka bersiap ia ingin membuatkan suaminya makan siang. Dengan hanya membutuhkan waktu 20 menit makanan pun sudah siap disajikan. Ia pun bergegas mengganti baju dan berdandan secantik mungkin. Ia tak mau sampai mempermalukan suaminya di depan para karyawan. Setelah semua sudah beres barulah Divanka mengambil kunci mobilnya dan mengendarai kendaraan itu sendiri. Kini Divanka sudah berada tepat di depan gedung pencakar langit. Tak mau membuang-buang waktu wanita itu langsung masuk ke dalam perusahaan dan disambut ramah oleh para resepsionis. Setelah mendapat izin Divanka dipersilakan naik ke lantai atas di mana ruangan Dolwin berada. Saat di lantai atas Divanka juga meminta izin terlebih dahulu pada sekretaris Dolwin untuk menemui suaminya. Dan tentu saja sekretaris tersebut mengizinkan istri bosnya itu masuk. Divanka mengetuk pintu ruangan Dolwin. Setelah ada sahutan dari dalam ia pun lantas membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan sang suami. Di sisi lain Dolwin yang mengira jika seseorang yang mengetuk pintu tadi adalah sekretaris begitu terkejut karena ternyata Divanka lah yang masuk ke dalam ruangannya. Divanka, "Hai mas, maaf membuatmu terkejut," ucap Divanka sembari melangkah ke arah meja kerja Dolwin. "Kenapa kau bisa ada di sini?" Sebelum menjawab pertanyaan Dolwin, perempuan itu tiba-tiba duduk di atas pangkuan Dolwin sembari mengalungkan kedua lengannya di leher si pria. "Aku bosan seharian berada di rumah, jadi aku kesini sekalian membawakanmu makan siang," kata Divanka yang tersenyum manis pada Dolwin. "Kenapa tidak mengabariku terlebih dahulu? Aku sengaja ingin memberikanmu kejutan." Tawa kecil pun keluar dari bibir manis Divanka. "Kenapa kau masih mengerjakan tugasmu mas? Ini sudah masuk jam makan siang. Ayo berhentilah dulu." Divanka lalu menarik lengan Dolwin membawa pria itu ke sofa yang berada di sana. Dengan telatennya Divanka menyuapi Dolwin sampai makanan yang ia bawa pun habis tak tersisa. Saat Divanka tengah membereskan tempat makan tak sengaja matanya melihat tempat makanan berwarna hitam yang terletak di atas meja. Ia pun lantas bertanya, "Tempat makan milik siapa itu mas?" tanya Divanka sambil menunjuk ke arah benda tersebut. "Dek." Seketika Dolwin dibuat gugup oleh pertanyaan Divanka. Ia lupa jika tempat makan milik Nadelia masih berada di sana. Itu milik karyawanku." Divanka terdiam sesaat, tak lama ia pun bertanya kembali. "Perempuan atau laki-laki?" "Laki-laki," ucap Dolwin dengan lantang. Ia terpaksa berbohong karena tidak mungkin dia mengatakan jika benda itu milik seorang perempuan yang mana adalah mantan kekasihnya sendiri. Mendengar jawaban Dolwin, Divanka hanya mengangguk sebagai tanggapan. Seusai membereskan tempat makan, Divanka kembali mengobrol dengan Dolwin di sofa itu. Divanka banyak bertanya seputar perusahaan sedangkan Dolwin hanya menjawab pertanyaan Divanka seadanya. Sampai di mana tangan Divanka dengan nakalnya mengelus-elus paha Dolwin dan menyentuh pusaka milik Dolwin. "Jangan Divanka, ini masih di kantor," cegah Dolwin yang menghentikan aksi Divanka. "Apa kau tidak mau mencobanya di kantor mas? Aku rasa hal itu cukup menantang jika kita lakukan," bisik Divanka dengan nada sensual. "Tapi aku, meme PPH." Ucapan Dolwin terhenti kalau Divanka yang langsung mencium bibirnya dengan rakus. Dolwin berusaha menghindarinya tetapi Divanka justru menahan tengkuk Dolwin membuat ciuman mereka semakin dalam. Di saat-saat adegan panas itu tengah berlangsung tiba-tiba saja pintu ruangan terbuka dan menampakkan seseorang yang dibuat terkejut di sana. "Maaf aku mengganggu kalian, Dek." Mata Dolwin terbelalak dengan lebar, jantungnya pun serasa dibuat copot saat itu juga. Dengan refleks ia mendorong Divanka sampai tubuh wanita itu terhuyung ke belakang. "Nadelia tunggu." Dolwin berusaha mengejar wanita itu,
Tetapi suatu benda yang jatuh di atas lantai membuat Dolwin menghentikan langkahnya. Ia mengambil benda itu yang ternyata adalah sebuah tempat makan yang berisikan makanan favoritnya. Dolwin mengusap wajahnya kasar, ia lupa jika Nadelia akan membawakan makanan siang untuknya juga. Divanka yang melihat suaminya seperti orang yang tengah frustasi lantas mendekat. "Mas," seru Divanka. Pria itu berbalik dan langsung memarahi Divanka. "Ini semua gara-gara kau. Sudah aku bilang jaga sikapmu di sini. Kau lihat sekarang dia salah paham." Bentak Dolwin, ia meremas rambutnya dengan kuat. "Arg!" Divanka membeku di tempat, ia tak menyangka Dolwin akan membentak dirinya hanya karena takut Nadelia salah paham karena telah melihat kemesraan mereka. Ini sama sekali tak seperti skenario yang telah ia buat, Divanka tak menyangka Dolwin akan semarah ini. Tanpa sadar air mata Divanka menetes begitu saja. Cepat-cepat Divanka menghapusnya dengan tangan. "Kau benar, seharusnya aku menjaga sikapku agar mantan kekasihmu tak salah paham. Maaf atas kelakuanku, lebih baik aku pergi dari sini." "Dek." Dolwin langsung menatap tak percaya pada Divanka. Ternyata selama ini Divanka tahu jika Nadelia adalah mantan kekasihnya. Divanka mengambil tas miliknya dan keluar dari ruangan Dolwin lalu masuk ke dalam mobilnya meninggalkan pekarangan kantor. Bersambung 31. Di sepanjang perjalanan Divanka tak henti-hentinya menangis. Ia sekuat tenaga menahan agar air matanya agar tidak jatuh, tetapi rasa sakit di hatinya membuat Divanka tidak bisa menahan tangis tersebut. Jujur Divanka sangat kecewa atas perlakuan Dolwin. Ia kira selama ini lelaki itu sudah berpaling pada Nadelia, tapi nyatanya tidak sama sekali. Dengan lantang Dolwin membentak Divanka dan menyalahkan semua yang telah terjadi. Salahkah ia? Lagi pula Nadelia langsung masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, membuat Divanka juga terkejut dan merasa aneh. Bahkan Dolwin tak mengejar dirinya saat ia pergi, lelaki itu juga tak menelpon atau mengirim pesan pada Divanka. Dolwin seolah tak peduli dengan apa yang Divanka rasakan saat ini. Sekarang ia bingung harus kemana. Ia tak mau bertemu Dolwin dulu saat di rumah, ia ingin menenangkan diri sebelum bertemu kembali dengan suaminya. Di tengah-tengah dirinya yang sedang kebingungan, sekelebat bayang-bayang Dolwin yang membentak Divanka membuat wanita ini mengeluarkan air matanya lagi. Merasa tak tahan Divanka menepikan mobilnya dan menangis terseduh-seduh mengeluarkan semua rasa sakit yang terpendam. "Fix, kenapa kau seperti Mas? Fix, kenapa?" Divanka memukul setir mobil beberapa kali mencoba untuk melampiaskan kekesalan hati. "Apa salahku Mas? Di mana kurangnya aku? Fix." Di kantor, Dolwin yang masih terdiam di sana berusaha menenangkan dirinya, matanya masih tak beralih pada sebuah tempat makan milik Nadelia. Dolwin tahu jika Nadelia pasti merasa terkejut saat melihat kemesraannya dengan Divanka, wanita itu pasti merasa sakit hati. "RGGH, kenapa jadi begini?" teriak Dolwin sambil mengusap kasar wajah lelahnya. Lelaki itu lantas keluar dari ruangan presidir dan berjalan menuju ruangan Nadelia. Ia ingin meminta maaf atas kejadian tadi. Sesampainya di depan pintu ruangan manajer, Dolwin langsung membuka pintu tersebut. Sedangkan Nadelia yang baru saja keluar dari toilet yang berada di sana dibuat kaget atas kedatangan Dolwin. Dolwin melihat mata Nadelia yang sembab, sudah dipastikan jika Nadelia baru saja menangis. Dolwin mendekat dan berdiri tepat di depan Nadelia. "Maaf, makan aku." "Kau jadi melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat," lirih Dolwin dengan perasaan yang dipenuhi rasa bersalah. Nadelia kembali menangis, tanpa bicara apapun gadis tersebut memeluk Dolwin dengan erat. "Fix, rasanya sakit, sangat sakit saat melihatmu dengannya." "Fix." Dolwin diam, ia tahu betul apa yang dirasakan Nadelia saat ini. Karena Dolwin yakin jika sampai sekarang Nadelia masih menaruh hati padanya. "Aku cemburu Dolwin, aku cemburu." "Fix." Dolwin membiarkan Nadelia mengeluarkan semua yang dia rasakan. Sampai Dolwin merasa Nadelia sudah mulai tenang, ia pun melepaskan pelukan Nadelia membuat tubuh mereka berjarak. Dengan perlahan tangan Dolwin terangkat untuk menghapus air mata wanita di depannya. "Jangan menangis, kau tidak boleh menangisi pria sepertiku." Nadelia menggeleng, ia kembali mengeluarkan air matanya dengan deras. "Dolwin, aku tahu kau masih mencintaiku walau rasa cinta itu hanya tersisa sedikit saja. Tapi bisakah kita dekat seperti dulu lagi?" Tintanya penuh harap.
Dolwin seperti terhipnotis dengan mata memohon itu. Dulu ia akan pernah bisa menolak keinginan Nadelia. Haruskah ia menerima tawarannya? Namun, setitik bayangan Ivanka muncul di otak Dolwin. Pria tersebut lantas mundur beberapa langkah. Maaf Nadelia, aku tidak bisa. Kita sudah memiliki pasangan masing-masing. Tapi aku tahu kau masih mencintai Dolwin, ujar Nadelia sembari berjalan maju. Meskipun rasa cinta itu masih ada, aku tetap tidak bisa Nadelia, aku sudah memiliki istri. Nadelia merasa geram mendengar Dolwin yang menyebutkan tentang istrinya. Wanita itu menjadi penghalang mereka bersatu kembali. Lalu untuk apa kau meminta maaf padaku Dolwin? Dolwin diam sejenak, entah kenapa ia merasa berdosa pada Nadelia, hatinya sakit melihat wanita itu menangis. Walaupun sebenarnya apa yang ia lakukan dengan Ivanka bukanlah sebuah kesalahan. Aku merasa bersalah padamu Nadelia, aku sudah melukai hatimu. Maaf Nadelia, aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk hubungan kita. Tapi setidaknya kita masih bisa menjadi teman baik, ujar Dolwin. Nadelia menatap kecewa pada Dolwin, tapi ia berpikir dengan begitu dirinya bisa lebih dekat dengan Dolwin. Tapi kau harus berjanji untuk tidak menghindariku lagi, kata Nadelia. Dolwin menyunggingkan sedikit senyumnya dan mengangguk pasti. Tentu. Kalau begitu aku akan kembali ke ruanganku, jangan terlalu banyak pikiran, ucap Daris sambil mengelus pucuk rambut Nadelia. Baik, Nadelia tersenyum kala melihat sifat hangat Dolwin. Aku permisi dulu. Setelah berkata demikian Dolwin pun pergi dari ruangan Nadelia meninggalkan seorang wanita yang mematung di tempat. Kali ini aku tidak akan menyia-nyiakanmu Dolwin. Bersambung. 32. Pukul 6 sore Dolwin pulang ke rumahnya. Karena drama di kantor tadi membuatnya harus pulang telat saat ini. Dengan langkah gontai Dolwin masuk ke dalam rumah sembari menjinjing jas kerja serta tas miliknya. Saat ia masuk semua lampu begitu gelap dan sama sekali tidak ada yang menyala. Ia pun lantas mencari saklar lampu dan menyalakannya. Dolwin berjalan lagi menelusuri setiap sudut ruangan untuk menyalakan seluruh lampu. Ketika ia berada di ruang makan ia melihat meja makan yang masih kosong tak seperti biasanya. Ia pun berlalu dan naik ke lantai 2 menuju kamar. Sama seperti sebelumnya kamar pun gelap gulita. Setelah ia menyalakan lampu Dolwin tak menemukan Ivanka di sana. Ranjang juga masih rapi seperti tak ada orang yang meniduri. Di mana Ivanka? Tanya Dolwin pada dirinya sendiri. Ia meletakkan jas serta tasnya terlebih dahulu, lalu melangkah ke arah kamar mandi. Dan saat ia membuka pintu kamar mandi tersebut tidak ada siapapun di sana. Kemana dia? Dolwin kembali keluar dari kamar dan mencari-cari keberadaan istrinya. Ivanka. Tak ada siapapun di lantai bawah, lantas Dolwin mencoba mencari Ivanka di taman belakang. Namun, wanita yang ia cari lagi-lagi tidak ada. Ivanka, kau di mana? Merasa memang Ivanka tidak berada di rumah, Dolwin mencoba menelpon wanita itu. Beberapa kali ia menelpon tapi hanya suara operator yang muncul, membuat pria tersebut berdecak kesal. Mungkin Ivanka berada di butik, pasti sebentar lagi dia datang. Dolwin memutuskan kembali ke kamar untuk membersihkan tubuhnya yang terasa lengket sedari tadi. Seusai mandi Dolwin turun ke lantai bawah untuk menunggu Ivanka di ruang tamu. Agar merasa tak bosan Dolwin menyalakan televisi yang berada di sana. Rasa lelah yang melanda membuat lelaki bertubuh kekar tersebut tanpa sadar tertidur di atas sofa dengan TV yang masih menyala. Sinar matahari pagi mulai menelusup melalui celah-celah jendela, suara kendaraan yang kian terdengar seketika membuat Dolwin terbangun dari tidurnya. Dengan nyawa yang belum sepenuhnya terkumpul, pria itu berusaha bangkit dan menatap ke arah jendela yang sudah sangat terang. Saat ia berdiri Dolwin merasa seluruh bagian tubuhnya terasa nyeri dan pegal, wajar saja karena semalaman penuh ia tertidur di sofa dengan posisi yang tidak berubah. Apa Ivanka sudah pulang ya? Mungkin dia sedang berada di kamar. Ia lantas masuk ke dalam kamar guna memastikan jika Ivanka sudah pulang ke rumah. Tetapi saat ia masuk tak ada siapa-siapa, ranjang masih rapi seperti kemarin. Apa Ivanka tidak pulang? Lalu kemana dia sebenarnya? Dolwin mulai dibuat cemas akan keberadaan sang istri. Ia mengambil ponsel miliknya dan menelpon ke nomor Ivanka. Tapi sayang, nomor Ivanka tidak aktif sejak kemarin. Kenapa nomornya selalu tidak aktif? Sepertinya aku harus menyusul Ivanka ke butik. Dolwin kemudian bergegas untuk mandi. 30 menit berlalu.
Saat ia akan bergegas pergi, suatu aroma yang sangat Dolwin kenal membuat langkahnya berbelok menuju ruang makan sekaligus dapur. Aroma masakan Ivanka membuat Dolwin yakin jika wanita itu ada di sana. Dolwin memanggil nama istrinya, tapi tidak ada orang di ruang makan, hanya berbagai makanan yang sudah tersedia di meja makan. Dolwin mendekat, ia menyentuh salah satu makanan yang tersedia. Makanan sudah dingin, tapi aromanya seperti makanan yang baru dimasak. Dolwin menatap ke seluruh makanan, tanpa sengaja matanya menemukan secarik kertas kecil. Saat Dolwin membaca kertas itu, ternyata tak lain adalah dari Ivanka. Selamat sarapan, gelombang Ivanka gelombang. Hanya itu yang tertulis di sana. Ivanka kesini. Tapi kapan? Tak mau menyia-nyiakan hasil makanan sang istri, Dolwin lantas duduk dan mengambil nasi serta lauk pauk tersebut. Pukul 8 lewat akhirnya Dolwin tiba di butik milik Ivanka. Di mana butik sudah dibuka dan ada beberapa pegawai yang sedang memberesi toko. Dolwin berjalan ke arah wanita yang ia ketahui ada tangan kanan istrinya. "Nita," sahut Dolwin. Pak Dolwin, maaf Pak, saya tidak melihat Bapak tadi." "Selamat datang Pak." Dolwin hanya mengangguk sebagai balasan. "Aku ingin menanyakan apakah istriku ada di sini." Nita terdiam sembari mengerjapkan matanya beberapa kali. "Tidak Pak, sejak kemarin Bu Ivanka tidak datang ke butik." "Saya pikir Ibu masih ingin bekerja di rumah," jawab Nita jujur. "Dek." Jawaban Nita berhasil membuat Dolwin semakin cemas akan keberadaan Ivanka. Di mana sebenarnya wanita itu? Memangnya Ibu tidak ada di rumah? "Barangkali Ibu ada di rumah orang tuanya Pak," kata Nita lagi. Mendengar ucapan Nita, otak Dolwin langsung tertuju pada sang mertua. Mungkin Nita benar jika Ivanka sedang ada di rumah orang tuanya. "Sepertinya begitu, terima kasih Nita. Saya permisi." Dolwin kembali masuk ke dalam mobil dan meninggalkan pekarangan butik. Bersambung 33. Mobil hitam mengkilap milik Dolwin sudah tiba di depan sebuah rumah besar. Ia belum turun dari kendaraannya. Dolwin menatap bangunan besar itu dengan ragu-ragu. Bagaimana jika Ivanka tidak ada di rumah Mami dan Papi? Mereka juga pasti ikut khawatir. Pikiran Dolwin dilanda rasa bingung dan cemas. Jika Ivanka benar-benar tidak ada di rumah ini, lalu kemana dia? Dolwin terus melamun sampai-sampai ia tak menyadari jika satpam yang menjaga rumah mertuanya mengetuk pintu kaca mobil Dolwin. Dolwin pun lantas membuka pintu kaca mobilnya. Tuan Dolwin, saya kira orang lain." "Maaf Tuan, Tuan mau masuk?" tanya satpam tersebut pada Dolwin. Dolwin menggeleng saat itu juga. "Tidak, saya ingin menanyakan sesuatu padamu," ucap Dolwin. "Tentu boleh Tuan, Tuan ingin menanyakan apa?" Dolwin diam sejenak, pandangan kembali pada rumah besar bercat putih tersebut. Lalu beralih pada lelaki yang tengah berdiri di depan mobilnya. "Apa semalam Ivanka menginap di sini?" Lelaki berbaju biru itu diam tampak mencerna pertanyaan Dolwin. Ia juga seperti mengingat-ingat apakah Ivanka kemari atau tidak. "Semalam ya." "Tidak Tuan. Nona Ivanka sudah lama tidak ke sini." Hal itu semakin membuat Dolwin tak karuan. Ternyata dugaannya benar jika Ivanka tidak pulang ke rumah orang tuanya. "Lalu kemana dia?" "Ya sudah, terima kasih atas infonya." "Sama-sama, Tuan." "Dan satu lagi," ucap Dolwin sebelum menutup kaca mobilnya. "Ya Tuan, jangan beritahu jika aku datang ke sini." Satpam tersebut diam seperti memikirkan sesuatu. "Kenapa diam?" Baik Tuan, saya tidak akan bilang pada Tuan Dom dan Nyonya Reisa." Setelah itu barulah Dolwin menyalakan mesin mobil dan pergi dari sana. Kini Dolwin tidak tahu lagi harus mencari Ivanka kemana. Tujuan Dolwin sekarang adalah ke tempat orang tuanya. Jika Ivanka tidak ada di sana juga mungkin Dolwin bisa sedikit meminta saran pada sang ibu tentang Ivanka yang menghilang sejak kemarin malam. Bagaimana caranya aku bicara tentang hal ini pada mereka? Apa yang harus aku katakan? Jalanan yang tidak macet membuat Dolwin lebih cepat sampai di rumah yang dulu ia tinggali sebelum menikah. Tak menunggu lama Dolwin masuk ke dalam rumah tersebut dan disambut hangat oleh sang itu. "Dolwin, kamu datang." Ia mau ucap Dolwin sambil mencium tangan wanita yang telah melahirkan dirinya. "Mana Ivanka?" tanya Elvani yang memandang keluar rumah. "Ivanka tidak ada Mah. Ivanka tidak ikut bersamamu. Apa dia bekerja?" Dolwin menghela nafas panjang. Apa yang harus ia katakan? Justru itu Mah, Dolwin tidak tahu Ivanka di mana. "Apa?" Mata Elvani terbelalak dengan lebar.
Wanita tua itu bahkan menutup mulutnya dengan satu tangan. Apa maksud kamu, Dolwin? Sini bicara yang jelas. Elvani menarik lengan sang putra dan mendudukinya di sofa ruang tamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Divanka bisa tidak ada? Dolwin tidak tahu mah, sejak kemarin malam Divanka tidak pulang ke rumah. Nomor teleponnya juga tidak aktif. Tapi anehnya dia membawakan makanan saat pagi dan entah jam berapa Dolwin sendiri tidak tahu jelas. Dolwin panjang lebar. Kamu sudah mencarinya ke butik? Sudah, Dolwin juga sudah mencari Divanka ke rumah mami dan papi, tapi satpam bilang Divanka sudah lama tidak berkunjung ke sana. Mereka berdua terdiam dalam pikiran masing-masing, keduanya tertuju pada Divanka. Nak, apa sebelumnya kalian sedang punya masalah? Maksud mama? Tanya Dolwin tak mengerti. Mungkin saja sebelumnya kalian bertengkar atau ribut karena suatu hal. Mendengar ucapan sang ibu, pikiran Dolwin seketika melayang pada kejadian di kantor kemarin siang. Nak, Dolwin menatap ibunya dengan tatapan sulit diartikan. Ia hanya membisu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Jika memang benar, kamu minta maaf secepatnya. Jangan buat wanita baik itu pergi. Mama cukup tahu banyak tentang Divanka. Dia bukan orang yang memperbesar suatu masalah, tapi dia hanya butuh waktu untuk sendiri. Tunggulah Divanka di rumah, mama yakin dia akan pulang. Dan setelah itu kamu harus minta maaf padanya. Bersambung 34. Pukul 9 malam Dolwin terus menatap ke arah luar jendela di kamarnya. Ia terus menanti-nanti kedatangan Divanka. Benarkah yang dikatakan sang ibu jika Divanka akan pulang? Lantas kenapa sampai saat ini wanita itu belum muncul juga? Semoga perkataan mama benar jika Divanka akan pulang malam ini, gumam Dolwin cemas. Dolwin terus bertanya-tanya dalam hati, digenggamnya sebuah ponsel yang ia harap akan ada sebuah pesan atau panggilan dari Divanka. Hingga sebuah deru mesin mobil terdengar dari luar rumah, Dolwin mengintip dan seketika matanya membola saat melihat mobil Divanka memasuki halaman rumah. Divanka. Dengan cepat Dolwin keluar dan berlari menuju lantai bawah. Saat ia sudah berada di bawah, pintu utama terbuka dan menampakkan Divanka yang masuk ke dalam rumah. Divanka, akhirnya kau pulang juga. Kau dari mana? Kenapa kemarin kau tidak pulang? Ponselmu juga tidak aktif. Dolwin terus melontarkan berbagai pertanyaan pada istrinya tersebut. Divanka melirik Dolwin sekilas dan tersenyum getir. Ia berjalan begitu saja tanpa menghiraukan keberadaan Dolwin di sana. Melihat itu Dolwin mengikuti Divanka dari belakang hingga keduanya sampai di dalam kamar. Divanka tak menyahuti seruan Dolwin. Ia sibuk mengambil pakaian untuk membersihkan diri. Menyadari Divanka yang marah padanya, Dolwin pun lantas berujar. Divanka, apa kau marah padaku? Aku benar-benar minta maaf padamu atas kejadian kemarin. Aku tahu aku salah. Dan saat itu juga Divanka menghentikan aktivitasnya. Ia membalikkan badannya dan menatap Dolwin dengan tatapan datar. Perkataanmu kemarin memang benar, Mas. Seharusnya aku memang menjaga sikapku. Tapi tidak ada yang perlu disalahkan saat ini, Mas. Lupakan kejadian kemarin. Setelah berkata demikian Divanka masuk ke dalam kamar mandi sedangkan Dolwin hanya mematung di tempat. 15 menit berlalu. Pintu kamar mandi perlahan terbuka dan menampilkan Divanka yang sudah rapi dengan pakaian tidurnya. Wanita itu berjalan ke arah meja rias untuk memakai krim malam. Divanka bahkan tak menoleh sedikit pun pada Dolwin yang tengah duduk di tepi ranjang. Dolwin terus mengamati Divanka. Divanka yang biasanya selalu berbicara kini hanya diam membisu. Suasana di ruangan tersebut pun menjadi canggung kembali. Dolwin masih mengamati wajah cantik istrinya dari pantulan cermin di meja rias. Divanka sama sekali tidak melirik ke arahnya. Sebenarnya semalam kau tidur di mana? Tanya Dolwin dengan hati-hati. Tentu aku tidur di sini. Hah? Di sini? Jadi semalam kau pulang ke rumah? Ia jawab Divanka singkat. Lalu kenapa kau tidak membangunkanku? Aku menunggumu di sofa hingga tertidur, protes Dolwin pada sang istrinya. Kenapa menungguku? Aku tidak perlu ditunggu, Mas. Ucapan Divanka membuat Dolwin bungkam dan tak tahu harus menjawab apa. Lalu kenapa ponselmu tidak aktif? Tadi aku juga pergi ke butik tapi kau tidak ada di sana. Aku pergi bertemu klien di luar jadi aku mematikan ponselku, jawab Divanka. Setelah selesai Divanka beranjak dan berjalan ke arah tempat tidur. Wanita itu langsung membaringkan tubuhnya membelakangi Dolwin sembari berselimut. Dolwin memandang Divanka dengan tatapan aneh.
ini tidak seperti biasanya. Ivanka pasti selalu tidur memeluk tubuh Dolwin, ia juga pasti selalu memberikan ciuman sebelum mereka berdua tertidur. Tapi sekarang, Dolwin menghela nafas panjang sampai akhirnya ia pun ikut berbaring sambil menatap punggung Ivanka yang tengah membelakanginya. Merasa tak nyaman, Dolwin mengambil sebuah guling dan memeluk erat guling tersebut seakan sedang memeluk Ivanka seperti biasa. Tapi hingga kini matanya tak kunjung terpejam, ada rasa kekurangan dalam jiwanya. Biasanya mereka berciuman terlebih dahulu, Ivanka selalu memberikan rasa nyaman di setiap tidurnya. Tapi malam ini ia tak mendapatkan hal itu, sudah 6 bulan pernikahan mereka berjalan dan Dolwin sudah terbiasa akan semua yang Ivanka berikan. Begitupun Ivanka, ia berusaha memejamkan kedua matanya membiarkan Dolwin kebingungan akan sikapnya sekarang. Lagi pula dengan cara seperti ini Ivanka akan tahu kemana arah yang akan lelaki itu pilih. Padanya atau pada masa lalunya. Bersambung 35. Pagi harinya Dolwin yang tengah tertidur pulas nampak menepuk-nepuk ranjang di sebelahnya seperti sedang mencari sesuatu dengan mata yang masih terpejam. Ia terus menepuk-nepuk ranjang itu hingga Dolwin menyadari jika sesuatu yang ia cari tidak ada. Seketika matanya terbuka dan melihat ranjang di sebelahnya kosong. Ivanka tidak ada di sana. Jantungnya kembali berdegup kencang, rasa panik dan cemas pun muncul kembali. Dolwin langsung bangkit dari ranjang, ia menatap jam yang masih menunjukkan pukul 6. Di kamar mandi Ivanka tidak ada, Dolwin pun mencari wanita itu ke lantai bawah. Namun Ivanka juga tidak ada dimanapun, tiba-tiba pikirannya tertuju pada dapur. Mungkin saja Ivanka tengah memasak. Dolwin lalu melangkahkan kakinya ke arah ruangan tersebut, tapi lagi-lagi ia tak menemukan Ivanka, ia malah menemukan makanan yang sudah tersedia di atas meja. Dolwin yakin Ivanka yang memasak makanan ini untuk sarapannya. Dan di atas meja makan itu terdapat kertas kecil seperti kemarin. Dolwin lantas membaca tulisan yang tertera. Aku berangkat dulu, jangan mencariku. Langsunglah bekerja. Kenapa dia berangkat sepagi ini? Bahkan butik pun dibuka pukul 8, gumam Dolwin bingung. Tak mau berprasangka buruk tentang istrinya, Dolwin pun kembali menuju kamar untuk mandi karena ia juga harus berangkat ke kantor. Pukul 7 pagi Dolwin yang baru saja menyelesaikan sarapannya langsung keluar dari rumah dan menuju garasi mobil. Saat Dolwin membuka garasinya ternyata mobil Ivanka memang sudah tidak ada di sana, wanita itu benar-benar pergi. Entah kenapa hari ini Dolwin sedikit malas dan tak bersemangat, ia merasa hidup seperti sebelum dirinya menikah dengan Ivanka. Di mana ia hanya fokus pada pekerjaan dan seakan tak memiliki tujuan. Di kantor pun begitu, hari ini banyak sekali para karyawan yang terkena amarah dari bosnya. Padahal karyawan tersebut sudah melakukan yang terbaik, namun karena Dolwin sendiri yang tidak fokus dalam bekerja maka seolah-olah yang salah ada para karyawannya. Ternyata aku juga dimarahi oleh Pak Dolwin, padahal kan aku sudah mengerjakan laporan yang Pak Dolwin minta ke karyawan wanita. Iya, aku juga begitu, sepertinya mood Pak Dolwin sedang tidak bagus. Iya, sepertinya begitu, tidak biasanya Pak Dolwin seperti ini, ucap salah satu dari 4 karyawan yang berbisik di sana. Mungkin saja Pak Dolwin tidak mendapat jatah malam dari istrinya, jadi hari ini beliau tengah kesal, kata karyawan pria. Mereka semua pun tertawa mendengar candaan rekan kerjanya tadi. Hahaha, kau benar. Mereka terus tertawa terbahak-bahak sampai tak menyadari jika Nadelia masuk dan berdeham membuat keempat orang itu seketika terdiam dan menunduk. Ekem, kenapa kalian begitu ribut-ribut? Apa kalian tidak punya pekerjaan? Sindir Nadelia. Maaf Bu, kami hanya sedang mengobrol sebentar. Nadelia menatap mereka dengan sinis, ia juga melipat kedua lengannya di atas dada dan menampilkan kesan angkuh. Memangnya apa yang kalian bicarakan sampai tidak menyadari kehadiranku? Tanya Nadelia ketus. 4 karyawan itu saling menyenggol satu sama lain untuk menyuruh salah satu temannya menjawab pertanyaan Nadelia. Jawab, bentak Nadelia saat itu juga. Kami hanya membicarakan tentang Pak Dolwin Bu, tetapi kami tidak membicarakan hal yang aneh-aneh kok, jawab karyawan berkacamata. Nadelia mengerutkan keningnya, mendengar nama Dolwin disebut ia menjadi penasaran dibuatnya. Memang ada apa dengannya? Hari ini Pak Dolwin memarahi kami karena laporan yang kami ajukan, padahal kami sudah membuat laporan sesuai permintaan beliau, tapi beliau tidak mau menerimanya dan memarahi kami, jelasnya, dan diangguki oleh ketiga temanya itu. Nadelia merasa heran dengan penjelasan mereka,
Tidak biasanya Dolwin marah pada semua pegawai, biasanya Dolwin hanya menegur saja. Coba aku lihat laporannya. Ini Bu. Nadelia membaca laporan tersebut dengan seksama. Laporan yang dibuat karyawan ini sama sekali tidak ada yang salah, tidak ada yang harus direvisi apalagi diganti. Ada apa dengannya? Ya sudah biar aku saja yang berbicara langsung padanya. Tapi Bu, kami mohon jangan beritahu jika kami membicarakan Pak Dolwin tadi. Haham, ucap Nadelia sebagai tanggapan. Ia pun pergi menuju ruangan presidir guna bertemu dengan Dolwin dan menanyakan ada apa dia sebenarnya. Seperti biasanya Nadelia langsung masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Ia melangkahkan kaki ke arah meja kerja Dolwin. Dolwin, aku ingin bicara denganmu. Sontak saja Dolwin mendongakkan kepalanya. Ada apa Nadelia? Kenapa kau tidak menerima laporan yang diajukan para karyawan? Pertanyaan Nadelia membuat Dolwin memijit pelipisnya. Sejujurnya ia sedang tidak mau membahas hal ini. Semua laporan yang mereka ajukan jelek. Aku ingin semuanya diubah. Apa? Dolwin, asal kau tahu tidak ada yang salah dari laporan mereka, kenapa mesti diubah? Protes Nadelia pada sang atasan. Aku tidak mau tahu, aku ingin semuanya diubah. Nadelia menggelengkan kepalanya beberapa kali. Dolwin benar-benar berbeda hari ini. Dolwin, ada apa denganmu? Sudahlah, aku sedang tidak ingin membahas hal ini, lebih baik kau kembali bekerja. Dolwin bangkit dari duduknya dan memasuki sebuah ruangan tempat di mana Dolwin beristirahat. Nadelia hanya bisa mematung, ia sendiri tak tahu apa yang membuat Dolwin seperti saat ini. Ada apa dengannya? Gumam Nadelia. Ia pun memutuskan untuk keluar, namun saat ia hendak berlalu tanpa sengaja Nadelia melihat ponsel Dolwin yang tergeletak di atas meja kerja, matanya melirik kembali pada pintu yang tadi Dolwin masuki. Setelah dirasa aman, dengan hati-hati Nadelia mengambil ponsel tersebut. Semoga tidak dikunci. Dan saat ia menyalakan ponselnya ternyata benar, Dolwin tidak memakai kode pengaman di dalam ponselnya. Yes. Dengan cepat Nadelia membuka WhatsApp Dolwin dan mencari nama Divanka. Namun tidak ada nama Divanka di dalam ponsel itu. Kenapa tidak ada? Apa sebenarnya nama kontak Divanka di ponsel Dolwin? Nadelia terus menelusuri setiap nama di kontak WhatsApp itu, sampai di mana ada sebuah nama membuatnya tercengang. Istri kesayanganku. Dolwin memberikan nama ini untuk istrinya. RGGH. Kurang aja. Desis Nadelia. Rasa geram itu muncul kembali di benak Nadelia. Ia membuka kontak tersebut dan tidak ada percakapan penting di sana. Dan tanpa diduga Nadelia mengetik nomor Divanka di ponsel miliknya sendiri. Dan setelah itu ia pun meletakkan kembali ponsel Dolwin di posisi semula lalu berjalan pergi dari ruangan Dolwin. Bersambung.